Perang Pattimura. Perang Pattimura adalah perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Pattimura melawan pasukan Belanda. Perang ini terjadi pada tahun 1817 di Maluku. Perlawanan tersebut terjadi karena kedatangan Belanda di Maluku membawa banyak kesengsaraan bagi rakyat. Tentu saja hal tersebut membuat geram para pejuang Maluku, termasuk Pattimura. Sejarah Perang Pattimura. Perang Pattimura adalah perang yang terjadi di wilayah Maluku. Pertempuran terjadi antara pasukan Pattimura dengan pasukan Belanda. Kapitan Pattimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Dalam perlawanan ini, ia memiliki beberapa teman yang sama-sama berjuang membela tanah air. Pada awal pertempuran, pasukan Pattimura selalu mendapatkan kemenangan. Namun, akhirnya ia dihukum gantung oleh Belanda. Latar belakang Perang Pattimura. Pertama, kebijakan pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi. Pelayaran Hongi sendiri adalah monopoli rempah-rempah, sedangkan hak ekstirpasi adalah kebijakan untuk tidak menanam rempah-rempah yang tidak ikut dalam monopoli pala dan cengkeh. Kedua, Belanda yang mengambil alih kekuasaan Inggris. Ketiga, hal ini membuat rakyat Maluku harus beradaptasi kembali dengan kebijakan yang baru. Keempat, kebijakan Belanda yang memberatkan rakyat Maluku atau kerja wajib, pembayaran wajib, serta pajak yang tinggi. Kelima, pergantian mata uang yang membuat Maluku harus beradaptasi lagi kembali dengan sistem pembayaran. Keenam, rakyat Maluku dipaksa untuk menjadi prajurit perang. Kronologi Perang Pattimura. Perang ini mulai meletus pada tahun 1817. Kapitan Pattimura berlaku sebagai pimpinan perang dengan dibantu oleh beberapa pejuang lain, yaitu Christina Martha Tiahahu, Thomas Patiwail, Anthony Rebok, serta Philip Latumahina. Serangan pertama kali dilancarkan oleh masyarakat Maluku pada tanggal 15 Mei 1817. Tempat yang pertama kali diserbu adalah pos perahu di Pelabuhan Porto. Hasil dari serangan pertama tersebut adalah hangusnya pelabuhan-pelabuhan milik Belanda. Kemudian esok harinya, pasukan Pattimura kembali melakukan perlawanan. Tempat yang diserang adalah benteng. Tidak lama, pasukan Pattimura berhasil mengepung tempat tersebut hingga menewaskan Residen van de Burg. Akhirnya benteng tersebut bisa jatuh ke tangan pasukan Pattimura. Perang balasan dari Belanda. Kekalahan membuat Belanda tersulut api amarah. Mereka langsung mengirim pasukan dengan perlengkapan senjata yang memadai. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Betjes. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1817, pertempuran kembali meletus di Saparua. Kemenangan jatuh ke tangan pasukan Pattimura, sedangkan Mayor Betjes tewas dalam pertempuran tersebut. Pasukan Pattimura terus melakukan serangan hingga membuat Belanda kewalahan. Belanda akhirnya meminta bantuan dari pasukannya yang ada di Ambon. Setelah mendapatkan pasukan bantuan, Belanda kembali menyerang pasukan Pattimura secara besar-besaran.
Pasukan Belanda kala itu dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Kapten Mayer. Serangan pertama dilancarkan ke benteng pertahanan Pattimura. Akhir perlawanan Perang Pattimura. Pasukan Pattimura akhirnya terdesak. Mereka mengosongkan benteng dan melarikan diri. Akhirnya benteng tersebut kembali jatuh ke tangan Belanda. Satu demi satu teman seperjuangan Pattimura yang menjadi pemimpin pasukan tertangkap. Bahkan Pattimura juga ikut menjadi tawanan. Ini adalah masa-masa kekalahan pasukan Pattimura. Setelah berhasil menangkapnya, Belanda mengajak Pattimura untuk berunding, tetapi selalu ditolak. Hukuman gantung diberikan kepada Pattimura pada tanggal 16 Desember 1817. Proses hukuman gantung Pattimura dilakukan di benteng New Victoria, Ambon. Kata-kata terakhir yang diucapkan Pattimura sebelum kematiannya adalah, "Pattimura, Pattimura tua boleh dihancurkan. Tapi sekali waktu kelak Pattimura, Pattimura muda akan bangkit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Pattimura dinobatkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan. Nama beliau juga diabadikan menjadi nama bandara dan perguruan tinggi." Tokoh yang terlibat dalam Perang Pattimura. Terdapat banyak tokoh yang terlibat dalam Perang Pattimura. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya: pertama, Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi; 2. Lukas Latumahina; 3. Thomas Patiwael; 4. Anthony Rebok; 5. Ulupaha; 6. Johannes Matulesi; 7. Philip Latumahina; 8. Paulus Tiahahu; 9. Christina Marta Tiahahu; 10. Said Parintah; 11. Raja Tio. Dampak dan akibat Perang Pattimura. Perlawanan di Maluku menyisakan luka yang mendalam. Hal ini karena ada banyak pejuang yang tertangkap dan diberi hukuman gantung oleh Belanda. Selain itu, hal yang menyakitkan adalah perlakuan yang diberikan terhadap jasad Pattimura dan pejuang lain yang telah dihukum gantung. Setelah meninggal, jasad tersebut tidak diturunkan untuk dikubur, melainkan dibiarkan menggantung, dimakan burung, mengering, hingga terbang bersama dengan debu. Hal ini dilakukan Belanda berdasarkan vonis yang diberikan oleh Dewan Persidangan Ambon atau Ambosraad van Justitie. Hal tersebut juga menjadi peringatan bagi rakyat Maluku agar tidak melawan perintah dan kebijakan yang dilakukan oleh Belanda. Hasil perlawanan Perang Pattimura. Perlawanan bangsa Indonesia di Maluku berakhir setelah tewasnya Kapitan Pattimura. Ada beberapa dampak dan akibat yang timbul pasca tewasnya Pattimura. Dampak dan akibat tersebut diantaranya: pertama, hukuman bagi Christina Marta Tiahahu dari Belanda. Ia dihukum Belanda dengan cara dibuang ke Jawa. 2. Rakyat Maluku tetap dipaksa untuk kerja rodi atau dipaksa menjadi prajurit Belanda. 3. Perlakuan Belanda terhadap rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. 4. Hasil bumi dan rempah-rempah tetap dimonopoli, bahkan semakin gencar. 5. Belanda menambah jumlah perahu mereka. 6. Salah satu hal baik pasca perlawanan rakyat Maluku adalah bersatunya raja-raja di daerah lain seperti Ternate, Jawa, Bali,
Tidore, serta Sulawesi dan masyarakat Maluku. Monumen dan benda bersejarah. Monumen Pattimura. Monumen Pattimura adalah ikon kota Maluku. Bangunan yang syarat akan cerita sejarah ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Monumen Pattimura diletakkan di tengah persimpangan jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakat selalu mengingat jasa-jasa beliau. Dibuat dari perunggu, monumen ini memiliki tinggi mencapai 7 meter dan berat 4 ton. Dana yang digunakan untuk membuat monumen ini mencapai 2 miliar. Tak jauh dari monumen, patung asli Pattimura berdiri kokoh di lokasi ia pernah dihukum gantung. Wisatawan yang datang ke Maluku biasanya menyempatkan datang ke monumen ini untuk sekedar berfoto. Rumah Pattimura. Maluku adalah wilayah yang cukup penting dalam masa penjajahan Belanda. Rempah-rempah yang diinginkan Belanda mayoritas berada di Maluku. Salah satu pejuang kemerdekaan dari Maluku yang terkenal adalah Kapitan Pattimura atau Thomas Matulesi. Ia menjadi pemimpin perlawanan rakyat Maluku di Saparua dan sekitarnya. Pulau Saparua terdapat benteng yang pernah menjadi tempat pasukan Pattimura berlindung sebelum dikepung oleh Belanda. Rumah Pattimura masih dijaga oleh keturunannya yang ke-10, yaitu Frans Matulesi. Bangunan rumah yang memiliki model bangunan Belanda tersebut masih kuat berdiri hingga sekarang ini. Masuk ke dalam rumah, pengunjung akan disambut dengan berbagai foto dan gambar Kapitan Pattimura. Di sudut rumah dipajang dengan rapi pakaian lengkap Pattimura yang digunakan saat perang serta parang asli yang ia gunakan untuk melawan Belanda. Selain itu, di rumah ini juga terdapat duplikat surat-surat yang dibuat Pattimura maupun Belanda. Surat tersebut dicetak seukuran A3 agar lebih mudah dibaca oleh pengunjung. Keberanian rakyat Maluku dalam melawan Belanda, meskipun dengan senjata seadanya, juga harus diapresiasi. Semangat juang yang tinggi serta keberanian membela tanah air harus kita contoh. Namun tidak ada salahnya jika kita memiliki cara sendiri dalam usaha membela tanah air. Hal yang terpenting adalah tetap menghargai perjuangan para pahlawan dan tidak melupakan jasa-jasanya.